Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Hidayat dari kelas MA 20 A3, Prodi Manajemen. Sini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Bank Lembaga Keuangan yang berjudul Dana Pensiun. Dana pensiun adalah sekumpulan dana yang diperoleh dari iuran tetap tiap peserta ditambah penyisihan penghasilan perusahaan. Dana tersebut artinya dikumpulkan oleh lembaga tertentu dengan menggunakan iuran pekerja untuk diberikan kembali kepada pekerja pada saat masa pensiunan. Serta para peserta memiliki hak mendapatkan bagian keuntungan itu setelah pensiun. Lembaga dana pensiun menjalankan 3 fungsi. Yang pertama mendata peserta dan mengumpulkan iuran. Dana pensiun mengelola data peserta ahli waris yang berhak berdasarkan dari data pemberi kerja atau pekerja, dan data tersebut harus selalu diperbarui. Kemudian, dana pensiun secara berkala menerima atau menagih iuran dari pekerja sebagai peserta dan iuran dari pemberi kerja. Yang kedua, mengembangkan atau menginvestasikan uang yang dikelolanya. Kumpulan iuran diinvestasikan melalui deposito, surat utang negara, obligasi, saham, dan reksadana, properti anak perusahaan, atau investasi lain yang diperoleh dalam undang-undang. Dana pensiun, peraturan OJK, serta peraturan-peraturan lain yang mengatur masing-masing dana pensiun. Dana yang dikelola harus diinvestasikan dalam portofolio yang diperbolehkan dan diatur dalam arahan investasi masing-masing pendiri dana pensiun. Terus yang ketiga, membayarkan manfaat pensiun sesuai aturan dan hak masing-masing pesertanya. Salah satunya kewajiban peserta setelah pensiun maupun ahli waris yang mempunyai hak menerima manfaat pensiun adalah melaporkan secara periodik bahwa dirinya masih hidup dengan cara mengirimkan barang, format, isian, dan lampirannya, baik melalui kurir maupun secara elektronik kepada dana pensiun. Apabila tidak ada laporan yang benar, maka untuk sementara pembayaran ditangguhkan agar dana pensiun terhindar dari kesalahan membayar manfaat pensiun. Di sini ada jenis dana pensiun. Yang pertama dana pensiun itu pemberi kerja. Jenis yang pertama adalah dana yang dibuat oleh individu atau sebuah badan yang memperkerjakan karyawan. Individu atau badan tersebut berlaku sebagai pendiri dan menyelenggarakan program dana dari hari tua tersebut untuk seluruh karyawan. Iurannya bersifat pasti dan pemberian hasil pengumpulan dana kepada karyawan adalah kewajiban pemberi kerja. Terus yang kedua, lembaga asuransi kesehatan. Jenis berikutnya adalah dana yang diselenggarakan oleh perusahaan. Asuransi jiwa untuk perorangan, baik untuk karyawan kantor maupun pekerja independen, dan terpisah dengan dana hari tua dan pemberi kerja. Yang ketiga, lembaga keuangan. Dana yang dibuat oleh lembaga keuangan seperti bank, sehingga iurannya bersifat pasti dan hanya dibebankan pada pemberi kerja, serta besarannya berdasarkan pada keuntungan pemberi kerja. Tujuan dana pensiun. Penyelenggaraan suatu program pensiun terutama dari sisi pemberi kerja dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek ekonomis dan aspek sosial. Yang dimaksud dengan aspek yang pertama tuh yang dimaksud dengan aspek ekonomis adalah usaha pemberi kerja untuk menarik atau mempertahankan karyawan perusahaan yang baik potensi cerdas, tampil, dan produktif, yang dapat diharapkan untuk mengembangkan perusahaan. Sedangkan yang kedua aspek sosial berkaitannya dengan tanggung jawab sosial pemberi kerja, bukan saja kepada karyawannya pada saat karyawan yang bersangkutan tidak lagi mampu bekerja, tetapi juga kepada keluarganya pada saat karyawan tersebut meninggal dunia. Di sini tuh ada manfaat pensiun. Manfaat pensiun pada prinsipnya berkaitan dengan usia, di mana peserta berhak untuk mengajukan pensiun dan mendapatkan manfaat pensiun. Manfaat pensiun itu dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, pensiun normal.
Usia pensiun normal adalah usia paling yang rendah, di mana karyawannya berhak untuk pensiun tanpa perlu persetujuan dari pemberi kerja. Dengan memperoleh manfaat pensiun penuh, usia pensiun normal tersebut biasanya ditentukan dalam eh, suatu peraturan dana pensiun, di mana karyawan berhak untuk pensiun penuh. Seringkali karyawan memohon mengajukan pensiun bukan pada rata-rata usia pensiun karyawan sesungguhnya. Di Amerika Serikat atau Kanada, misalnya usia pensiun normal karyawan adalah 65 tahun untuk pria dan 60 tahun untuk wanita. Namun adanya undang-undang hak asasi, perbedaan usia pensiun tersebut akhirnya disamakan menjadi 65 tahun. Di Indonesia, usia pensiun normal karyawan umumnya bersekitar 55 tahun. Yang kedua, dana pensiun dipercepat. Program pensiun biasanya mengizinkan karyawan untuk pensiun lebih awal sebelum mencapai usia pensiun normal. Ketentuan pensiun tercepat ini biasanya telah diatur dalam peraturan dana pensiun, di mana karyawan dimungkinkan untuk pensiun lebih awal daripada usia pensiun normal dengan persyaratan khusus, yaitu setelah mencapai usia tertentu, misalnya 50 tahun. Harus memenuhi masa kerja minimum misalnya 10, 15 atau 20 tahun dan memerlukan persetujuan dari pemberi kerja. Beberapa peraturan pensiun mengatur bahwa pensiun dipercepat hanya dapat dilakukan apabila karyawan telah mencapai usia tertentu, misalnya 10 tahun sebelum usia pensiun normal atau karena karyawan mengalami cacat tetap. Yang ketiga, pensiun ditunda. Banyak orang beranggapan bahwa secara sosial atau ekonomi tidak dapat memaksa seseorang karyawan yang pensiun hanya karena ia telah mencapai usia kronologis. Beberapa pendapat mengatakan bahwa pemaksaan pensiun bagi karyawan yang masih sehat mental dan fisik akan meningkatkan tingkat mortalitas. Biasanya beberapa pemberi kerja yang memiliki program pensiun memperkenalkan adanya pensiun ditunda dengan ketentuan bahwa pembayaran pensiun dimulai pada saat tanggal pensiun normal, meskipun yang bersangkutan tetap meneruskan bekerja dan memperoleh gaji bagi perusahaan yang bersangkutan. Cara tersebut merupakan praktik yang kurang baik dan bertentangan dengan ide dasar dari suatu program pensiun. Bagi sebenarnya dimaksud untuk mengganti pendapatan mantan karyawan yang tidak lagi memperoleh penghasilan. Pentingnya di sini tuh ada pentingnya dana pensiun. Di usia tua ketika kita tidak memiliki kerja lagi dan biaya hidup masih tinggi, pengeluaran tidak terduga sering muncul. Biasanya pangan mungkin hanya bisa dikurangi sedikit, biaya listrik terpaksa harus lebih hemat, biaya pangan kurang karena lebih jarang mengecat rumah, walaupun rumah semakin tua dan perlu perawatan. Begitu pula biaya sandang yang juga dikurangi dan biaya sosialisasi bisa diturunkan. Makin tua tentunya kesehatan makin menurun dan seringkali memerlukan biaya kesehatan yang lebih besar. Biasanya kendaraan bagi yang mempunyai kendaraan mengalami sedikit penurunan. Secara total biaya setelah pensiun bisa turun antara 0,40%.